Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 75 mata pelajaran Matematika SMP 25. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita lanjut pembelajaran matematika, terima kasih kemarin yang sudah kumpul tugas. Tapi ada yang memang masih salah, terutama tolong diperhatikan dengan seksama anak-anak soalnya. Jadi soalnya aja jangan sampai salah. Kalau salah aja menulis soal, tanda salah, tanda negatif atau positifnya salah, ya nanti pasti akan salah mengerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tidak mengerjakannya dengan menggunakan bilangan bulat. Padahal lihat petunjuk dari soal tersebut, apa soal itu petunjuknya. Petunjuk kemarin soalnya adalah mencari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Jadi ikuti dengan menggunakan garis bilangan. Nah, hari ini nanti kita membahas dengan tidak menggunakan garis bilangan lagi cara mengerjakannya, ya. Jadi kalau kemarin mestinya harus menggunakan garis bilangan. Sebelum kita lanjut ke materi yang hari ini, penjumlahan tidak menggunakan garis bilangan dan beberapa sifat dari penjumlahan dan pengurangan, kita bahas dulu latihannya, ya. Jadi biar tahu di mana letak kesalahannya, atau kalau memang benar di mana benarnya, gitu ya. Kemarin nilainya sudah saya share, jadi ada beberapa siswa, ada 8 yang masih belum menyelesaikan tugasnya, ya tolonglah saling membantu antara guru dan siswanya, kooperatif. Tugas-tugas ini bukan memberatkan kalian, guru juga ya berat juga membuat konten, membuat pembelajaran itu ya tidak mudah juga. Jadi ya sama-sama kita saling menghargai, ya, dengan mengikuti petunjuk dari gurunya, mengikuti apa tugasnya, dikerjakan dengan senang, dengan semangat. Nah, kita sama-sama dalam menghadapi corona ini, COVID-19, dan belajarnya tidak normal seperti dulu-dulu. Belajarnya seperti ini lewat WA group atau lewat YouTube. Nah, kita harus tetap lebih semangat. Oke, kita bahas dulu pembahasan soalnya, ya. Pembahasan soalnya. Ini yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, 6 ditambah 4. Jadi 6 ini positif, 4 juga positif. Kalau positif berarti dia maju ke depan, 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kasih tanda panah. Kemarin ada yang masih belum rapi nih buat tanda panahnya. Kemudian ditambah 4 langkah, berarti kita maju lagi 4 langkah lagi. 4 langkah ke depan. Nah, hasilnya adalah 10. Jadi kerjakan dulu dengan garis bilangan, setelah dapat hasilnya baru ditulis di sini. Nomor 2, 5 dikurang negatif 4. Kalau 5 positif berarti maju ke depan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia negatif, kemarin yang tadinya arah mukanya ke depan ini berbalik badan. Berbalik badan, mukanya ngarah sini, ya. Mukanya kalau kemarin Ultraman, mukanya Ultraman mengarah ke sini. Dikurang, sudah mengarah situ. Negatif 4 berarti mundur 4 langkah. Nah, mundur 4 langkah. Ya. Jadilah dia 9. Ya. Kemudian 3, nomor 3, negatif 5 ditambah negatif 2. Nah, kemarin ada soalnya yang salah nih, beberapa orang yang nulis soalnya aja salah. Ya, gimana mengerjakannya? Berarti mundur 5 langkah. Mundur 5 langkah, ya, sampai sini. Kemudian mundur lagi 2 langkah. Nah, sampai sini. Ya. Jadi hasilnya negatif tuh 7. Oke anak-anak, selanjutnya nomor 4. Negatif 12 dikurang negatif 3. Ya.
Negatif 12 berarti di mundur 12 langkah ya. Mundur 12 langkah. Saya tambah sedikit kurang tadi. Berarti dia mundur 12 langkah. Nah, ya sampai sini. Mundur 12 langkah. Nah, kemudian dikurang. Karena dikurang dia balik badan. Jadi mukanya ke arah sini. Balik badan negatif 3. Berarti mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sini. Ya, mundur sini. Nah, berarti negatif 9. Ini masih banyak yang salah kemarin anak-anak nih, nomor 4 ya. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini juga ada yang masih salah, padahal ini mudah sekali. Negatif 3 berarti mundur 3 langkah. Nah, ke sini. Berbalik badan. Nah, berbalik badan dia. Berbalik badan dikurang 3. Negatif 3, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti kembali lagi ke 0. Jadi negatif 3 dikurang negatif 3 itu 0. Ya, ini pembahasan untuk latihan yang kemarin ya. Ya, kita sampai di pembahasan hari ini, yaitu sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi A ini adalah bilangan bulat ya, baik dia bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif atau 0 juga ya, diantara itu. Nah, kita contohin langsung ke angka misalnya. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Kita tes. 2 ditambah 3 berapa? Anak-anak? Betul, 5. Ya, 5. 3 ditambah 2 berapa anak-anak? Sama, 5. Ternyata 5. Berarti sifat komutatifnya terpenuhi. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Kita contohkan lagi yang lain ya, dengan angka yang lain. Misalkan boleh pakai negatif. Negatif 2 ditambah negatif 3. Apa sama enggak dengan negatif 3 ditambah negatif 2? Sama tidak hasilnya? Sifat komutatifnya terpenuhi tidak? Kita coba. Negatif 2 ditambah negatif 3. Hutang 2, hutang lagi 3. Ingat, mundur 2 langkah, mundur 3 langkah. Berarti mundurnya 5 langkah. Nah, berarti negatif 5. Ini juga mundur 3 langkah, mundur lagi 2 langkah. Berarti total mundurnya adalah 5 langkah ke belakang. Berarti negatif 5 juga. Sifat komutatifnya terpenuhi. Oke anak-anak. Selanjutnya sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif ini, misalkan ada 3 bilangan bulat nih. A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung A ditambah B ditambah C. Biasanya anak-anak tahu sendiri kalau penjumlahan dan pengurangan ada yang di dalam kurung, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kita lihat contoh nih, nomor 1. 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4, misalkan seperti itu, sama dengan 2 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4. Apakah sama enggak ini hasilnya? Kalau hasilnya sama berarti sifat asosiatifnya terpenuhi. Misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini yang saya bilang tadi, kalau yang ada kurungnya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti 3 ditambah 4 tuh 7. Nah, sini turun tetap 2 ya.
Nah, ini juga 2 ditambah 3, 5. Ya, betul. Kemudian kita turunkan 4. Nah, sudah seperti ini. 2 ditambah 7. Kita jumlahkan berapa, anak? Ya, betul, 9. 2 ditambah 3, 2 ditambah 7, 9. Lanjut, 5 ditambah 4 berapa, anak? 5 langkah ke depan, ditambah 4 langkah ke depan lagi, berarti 9 sama. Berarti sifat asosiatifnya terpenuhi. Nih. Berarti hasilnya adalah 9. Kita coba lagi dengan contoh yang mungkin ada campuran negatifnya ya. Kita coba nih. Misalnya negatif 2 ditambah negatif 3 ditambah negatif 4 misal. Kemudian sini berarti negatif 2 ditambah negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, hasilnya berapa kita hitung ya. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Negatif 3, utang 3, mundur 3 langkah, ditambah. Tambah tapi tambah dengan mundur lagi. Mundur 4 langkah, berarti negatif 7. Nah, 2-nya tinggal turun saja. Negatif 2 ditambah negatif 3, mundur 2 langkah, ditambah mundur lagi 3 langkah, berarti negatif 5, mundur 5 langkah. Negatif 4-nya, nah 4-nya ini turun ya. Nah, sehingga kita dapat negatif 2 ditambah negatif 7, mundur 2 langkah, mundur 7 langkah lagi, berarti mundur 9 langkah atau negatif 9. Negatif 5, mundur 5 langkah, ditambah mundur, tapi ditambah mundur bukan ditambah maju, ditambah dengan mundur 4 langkah, ditambah negatif 4, mundur 4 langkah, berarti nih, berarti negatif 9 juga, berarti sifat asosiatifnya terpenuhi. Oke, untuk hari ini untuk sifat-sifat sudah selesai. Nanti kita coba contoh latihan. Kalau sudah selesai contoh latihannya, nanti saya kasih latihan. Kemudian dari latihan itu ada beberapa contoh yang nanti Bapak bantu kerjakan. Itu untuk sebagai modal kalian mengerjakan latihan. Oke anak-anak, hari ini kita akan memberikan contoh latihan mengerjakan penjumlahan, pengurangan bilangan bulat atau pencampuran, ada penjumlahan, ada pengurangannya di satu soal dengan tidak menggunakan garis bilangan. Tetapi garis bilangan kemarin harus diingat-ingat. Kalau dia balik badan kemudian mundur, dia jadi apa? Negatif kali negatif jadi apa? Positif. Ngapa kok jadi positif? Karena proses garis bilangan kemarin ya. Yang masih belum paham dengan garis bilangan boleh diulang-ulang lihat videonya, tapi tidak dipaksa ya, kalau mau saja yang biar lebih paham lagi ya. Nah, contoh misalnya nomor 1, 17 dikurang negatif 3. Jadi kita rubah dulu tandanya. Jadi biar tidak bingung anak-anak mengerjakan menjumlahkannya, kita rubah tanda. 17 negatif dikurang. Nah, ini kan jadi positif kemarin karena dia balik badan mundur sehingga dia jadi positif plus 3. Nah, kita rubah dulu tandanya. Dari sini kita rubah tandanya menjadi plus. Negatif kali negatif plus. Kalau plus kali negatif tetap negatif ya. Nah, 17 ditambah 3 berarti maju 17 langkah, maju lagi 3 langkah berarti 20. Mudah kan anak-anak, nggak sulit ya, asal kita ngerti paham bilangan garis bilangan kemarin, maju mundur, balik badan, mundur lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan tidak menggunakan bilangan bulat kita bisa mengerjakan
dengan tidak menggunakan garis bilangan kita bisa menggunakan mengerjakan bilangan bulat ini ya, soal bilangan bulat. Contoh lagi, misalnya negatif 13, ini tetap kita tulis negatif 13, negatif dikurang 20, nah negatif kali negatif jadi plus 20. Mundur 3 langkah, tapi maju lagi 20 langkah, berarti positif tuh 7 ya. Jadi hutang 13 bayar 20. Bisa juga dibalikin sini, jadi 20 dikurang 13, 7, boleh ya. Misalnya lagi 17 dikurang dalam kurung 3 ditambah 5. Nah, kalau dalam kurung ini berarti yang kita kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Berarti 3 ditambah 2, 5. Di sini 17. 17 dikurang 5, 17 langkah ke depan, mundur 5 langkah. Jadi berapa anak-anak? Nah, jangan sampai kelupaan, udah lama nggak ngitung. Jadi 17 langkah ke depan, mundur 5 langkah, jadi 12. Satu lagi contoh. Negatif 20 dikurang dalam kurung negatif 2 ditambah negatif 6. Ya, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya, negatif 2 ditambah negatif 6 berarti mundur 2 langkah, mundur lagi 6 langkah. Berarti mundurnya 8 langkah atau negatif 8. Nah, ini kita tulis lagi negatif 20. Kita lanjut ke sini. Nah, ini belum selesai yang ini, ada langkah selanjutnya yang ini, untuk yang ini. Berarti negatif 20 negatif jadi positif plus 8. Jadi sama dengan, nah, saya buat di sini sama dengannya hutang 20 bayar 8 berapa? Mundur 2 langkah, mundur 20 langkah, maju 8 langkah, berapa? Berarti hutang 12 atau negatif 12. Nah, inilah anak-anak hasilnya. Contoh, tidak sulit, asal kita mau berusaha mengerjakannya. Lihat instruksi dari gurunya seperti apa cara mengerjakannya. Saya yakin matematika mudah dan tidak sulit. Dan itu yang harus jadi mindset anak-anak, harus menjadi pemikiran anak-anak bahwa matematika itu tidak sulit asal kita mau berusaha, mau mengerjakannya. Ya pusing-pusing sedikit boleh, wajar. Kalau orang itu tidak pusing lagi berarti tidak punya otak. Nah, karena dia punya otak, ya itu pusing berarti otaknya merespon ini, merespon apa yang dia kerjakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau tidak merespon lagi berarti ya tidak punya otak. Nah, sayang sekali kalau tidak punya otak. Pasti anak-anak semua punya otak semua, dan otaknya harus digunakan dengan baik. Salah satunya untuk belajar matematika, karena matematika ini adalah belajar mengasah otak. Jadi otaknya kalau nggak pernah diasah nanti cepet pikun, cepet lupa, dikit-dikit lupa. Nah, ya jangan gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak. Nah, ini tugas kalian minggu ini ya. Jadi minggu kemarin tugasnya 5, ini saya bikin 5 soal juga. 1, 2, 3, 4. Ini soal bilangan bulat, ada yang pengurangan, penjumlahan, ada yang pencampuran antara pengurangan dan penjumlahan. Ada yang tadi saya pakai dengan seperti rangkaian sifat asosiatif tadi ya, sifat komutatif dan seterusnya. Dan terakhir ada soal cerita. Soal cerita ini tidak sulit, nanti kalian kerjakan, aplikasikan ke bilangan bulat. Ya, jadi seperti ini buatnya sama dengan berapa nanti hasilnya. Jadi jangan cuman ini jangan cuman langsung hasil 2, 3, 6, 10 jangan, tetapi 3, 6, 10 itu dari mana hasilnya gitu. Dari soal cerita ini kamu aplikasikan ke operasi bilangan bulat, baru bisa nanti menentukan berapa jawabannya. Nih,
Bapak diktekan ya. Edward membuat katrol air. Katrol air ini apa, untuk ngambil air itu ya, kalau sumur zaman dulu. Ketinggian katrol 2 meter di atas tanah. Jadi katrol itu kan biasanya ada kakinya dulu nih, ada kaki. Nah, katrolnya di sini, di atas permukaan tanah. Ini sumurnya di sini. Nah, dari sumur ke atas ini ke tempat dudukan katrolnya ini adalah 2 meter di atas permukaan tanah. Dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Jadi tanah ini misalnya ini sumur. Nah, misalnya ini sumur. Sumur ini ke bawah sini, dari atas sumur ini, dari tanah di bagian atas ke bawah itu 3 meter. Ya, 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali? Jadi panjang tali dari permukaan air, dari dalam air itu, talinya kira-kira berapa panjangnya sampai ke katrol di atas, ke yang cagaknya tadi, ke tempat katrolnya bergantung tadi ya. Itu berapa meter? Nah, oke. Ini tidak sulit. Tidak sulit, jadi asal dipahami soal ceritanya, saya yakin bisa mengerjakannya. Jadi dibaca ulang soal ceritanya. Kalau sekali baca belum paham, ulang lagi apa maksudnya ya. Nah, kalau masih ini misalnya nggak kebaca nih tulisan, karena tulisannya Pak Eka ini hebat, bagus. Nah, ini soal tulisannya, tapi mudah-mudahan bisa kebaca ya. Kalau tidak kebaca, soal itu ada di nomor 4 uraian halaman 20. Nah, buku yang ini kalian mudah-mudahan sudah dibagikan semua sama perpustakaan. Buku ini ada di halaman 20, soal uraian yang nomor 4. Nah, jadi itu mudah-mudahan tidak menyulitkan, karena ini saya kasih soalnya tidak banyak, cuman 5 soal. Biasanya kan kadang 10 soal ya. Ini 5 soal dulu ya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting anak-anak mengerjakannya dengan baik dan usahakan kerjakan kalau bisa hari itu mengerjakan dan selesai ya sudah hari itu. Kemudian setelah selesai kalian koreksi dulu, baru nanti dikasih ke Pak Eka, koreksi dulu. Mungkin ada yang salah nulis, mungkin tadi buru-buru, dicek ulang lagi. Setelah yakin silahkan kirim ke Pak Eka, ke WA pribadi Bapak, dari antara jam 7.30 sampai jam 17.00 atau 5 sore. Ya, nanti Bapak kasih jangka 2 atau 3 hari ya. Nanti Bapak kasih tahu di WA grupnya ya. Nah, jadi mengirimkannya antara jam segitu, jangan lewat dari jam 5, karena guru Pak Eka butuh istirahat dulu. Nanti mungkin ngoreksinya setelah jam 5 Bapak koreksi. Jadi kalau pas Bapak ngoreksi masih ada yang masuk di WA itu tugas-tugasnya, ya nanti akan merepotkan ya. Jadi kalau misalnya hari ini terlambat jam 5 kok baru selesai belum sempat ngirim, ya mungkin ditunda besok ya. Cuman jangan terlalu besok-besok terus, kalau bisa selesai hari itu atau paling enggak besok gitu ya. Nanti Bapak kasih jangka mungkin 2 atau 3 hari untuk proses pengumpulannya itu. Yang penting selesai. Sudah Bapak kasih tugas ini, tolong dikerjakan sedikit-sedikit, jadi biar tidak menumpuk dengan mata pelajaran lain. Oke, terima kasih, mohon maaf ya. Bapak membuat video YouTube ini bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi kepentingan kita bersama, biar anak-anak jelas ngelihat Pak Eka cara ngajarnya juga. Begitu juga, walaupun Pak Eka belum bisa lihat kalian itu orang kayak mana bentuknya, walaupun udah tahu nama-namanya tapi mukanya nggak tahu, ya nggak masalah. Yang penting kalian udah tahu Pak Eka lah ya. Jadi terima kasih, mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Untuk hari Minggu ini kita sampai sini dulu. Selamat siang, tetap semangat ya, tetap semangat. Mandi pagi, sarapan jangan lupa ya, jangan kebanyakan main game, oke? Ya boleh sekali-sekali main game sedikit-sedikit, tapi selesaikan dulu tugas belajarnya baru main game. Jangan terlalu banyak main game ya, menghabiskan kuota juga ya. Kuotanya mending untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.